Persebaya katanya ini ada ngincar Yusuf Meliana. Ini kan pemain senior banget sebenarnya. Back kiri mereka memang butuh banget ya back kiri ya. Yang pasti gini, kita jangan kasih Persebaya dulu, tapi ke Yusuf Meliana dulu. Iya. Yusuf Meliana ini adalah pemain asli Kediri. Iya. Tapi musim lalu sebenarnya sudah jadi incarannya Persib. Oh iya ya. Jadi sempat jadi incaran Persib. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto Ernesto. Yeah. Oke, kita akan kembali membahas tentang sepak bola nasional dan dari Liga 1. Kali ini kita akan membahas soal isu bursa transfer. Harusnya yang ini kan sudah pekan mulai menyurat. menegangkan ya. Iya. Harusnya ini ya. Benar. Setelah lebaran gitu, pekan menegangkan gitu. Tapi masih jeda sih. Masih jeda, tapi sudah mulai banyak tim-tim yang sudah menatap ke musim depan. Ya, Pertama yang dari Liga 2 yang promosi. Betul, ya. ya. Tapi kita akan membahas dulu dari tim yang ada di Liga 1 sekarang, Persebaya nih. Ya. Kan kalau pada musim ini kan mereka banyak dihuni pemain muda ya. Betul. Banyak mengorbitkan lagi para pemain muda mereka gitu. Ya. Memang salah satu tim yang punya basis pembinaan usia muda yang oke, memang Persebaya harus diakuin. Cuma di awal musim mereka terseok gara-gara pemain-pemain muda itu. Iya. Efeknya Mas Haji Santoso harus lepas jabatan. Gitu. Setelah hampir 3 tahun ya. Iya. Hampir 3 musim bersama Persebaya dan Mas Haji say goodbye gitu karena memang dan itu memang pemain pilihan Mas Haji sebenarnya ya gitu, walaupun termasuk kembalinya Reva Adi sebenarnya kan tapi memang ada persoalan yang pemain-pemain muda tidak tune in atau gimana dan harus pisah gitu. Tapi iya, ini strategi juga buat Coach Haji karena budgetnya memang segitu kan. Iya. Makanya udah pemainnya yang terbaik yang mungkin bisa didapatkan sama dia kan. Dan itu juga menimpa setelah Mas Haji Joseph Gombau. Coba berapa bulan? 2 bulan ya? 2 bulan. Akhirnya Paul Munster ya lumayan lah. Munster, ya. Sebenarnya isu Paul Munster itu kita sudah naikin sebelum Joseph Gombau datang kan. Waktu itu kita bilang si A, si B, si Mon, si ini, tapi Paul Munster yang paling waktu itu kita bahas dengan Coach Donzol waktu itu gitu. Ya udah, oke. Nih siapa aja nih Persebaya katanya ini ada ngincar Yusuf Meliana. Ini kan pemain senior banget sebenarnya. Back kiri mereka memang butuh banget ya back kiri ya. Yang pasti gini, kita jangan kasih Persebaya dulu, tapi ke Yusuf Meliana dulu. Iya. Yusuf Meliana ini adalah pemain asli Kediri. Iya. Tapi musim lalu sebenarnya sudah jadi incarannya Persib. Oh iya. Jadi sempat jadi incaran Persib. Jadi Persib kan musim ini kan sempat Putu Gede ya bek kanan, bek kiri ya. Bek kiri siapa? Edo, Rezaldi, siapa lagi? Oh iya. Siapa namanya? Si Filipina, Daisuke Sato. Oh iya, sebelum mendapatkan Rezaldi, sebelum mendapatkan Rezaldi dari Persija itu Yusuf Meliana akhir musim lalu itu digosipkan sudah dekat ke Persib. Oh, gitu. Jadi ini pemain back kiri yang tidak terlalu booming gitu, tapi banyak diincar. Iya benar. Dan emang mainnya oke loh. Selain kuat dalam bertahan, dia aktif banget nyerang. Iya, jadi Persib ofensifnya itu sebenarnya punya 2 pemain yang dari incaran klub lain. Satu itu Yusuf Meliana, yang kedua Muhammad Kanafi. Iya betul. Dua pemain ini asli Kediri. Pak Kanafi itu dari Persedikap. Iya. Itu 2 pemain yang 2 pemain lokal yang sukses menembus, karena kita tahu sebelum 2 nama ini mereka punya Edo Febriansyah dan Taufik Febrianto. Iya betul. Ketika mereka juara Liga 2 waktu itu si Taufik pindah ke Persis Solo. Belum ke Tangerang dulu. Oh Tangerang dulu ya betul. Sama Edo pindah dan Edo di Tangerang langsung naik ke timnas loh. Iya betul. Piala AFF 2021 ya waktu itu. Nah, jadi artinya Persik ini sebenarnya tidak hanya sekedar fenomenal tahun ini mampu merangsek, tapi mereka juga mampu menghasilkan pemain-pemain yang ya bisa dikatakan belum punya nama, akhirnya punya nama. Dan kita belajar dari sebelum-sebelumnya Persik sendiri, meskipun di masa lalu mereka beli bintang segala macam, kita belajar Yongki Aribowo 2009-2010 sebelum ke Arema itu matangnya dengan Persik sendiri. Betul. Gitu. Bagaimana dia gol salto, gue masih ingat banget gol saltonya dia di Liga Champions Asia waktu itu. Iya, jadi lawan wakil Australia apa wakil Korea lupa gue. Iya, ya makanya. Jadi Persik ini sebenarnya kayaknya kembali ke jalur track lagi, menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan akan menasional gitu. Dan ini kita tahu bahwa balik ke Yusuf Meliana ini kabarnya terbaru adalah Persebaya ngincar ini. Jadi saya langsung berpikir apa ini masukan dari Coach Mustaqim ya?
Kan Coach Mustaqim kan dari Persebaya sekarang di Persik kan, di Persik Kediri kan gitu. Apa ini pasukan Coach Mustaqim ya? Dan kita tahu sebenarnya Persebaya masih punya Rifa Adi, kapten mereka, dan juga Michael Tata. Apakah Michael Tata ini didatangkan tengah musim ini dari Arema, dan apakah Michael Tata belum terlalu bisa menjadi pendampingnya atau deputinya si Reva, jadi mengincar Yusuf Eliana. Karena Yusuf Eliana sebenarnya tidak hanya bisa bermain di back kiri, dia juga fleksibel sebagai gelandang winger kiri. Gitu. Iya, nah betul. ini sepertinya mungkin kebutuhan itu yang coba diminta atau diaplikasikan mereka lewat mungkin Paul Munster juga menginginkan itu gitu. Dan yang menarik lagi itu tadi dari Persik Kediri ya, kita beralih ke ibu kota lagi, Rizky Ridho, mantan Persebaya yang kembali diisukan bakal ke Persib nih katanya. Iya, sebelum isunya ke Persib sebenarnya diisukan juga Rizky Ridho itu balik lagi. Oh iya, ke Persebaya ya. Waktu Mas Aji lagi goncang gitu-gitu pengen ditebus ulang gitu loh si Rizky Ridho ini, karena lini belakangnya waktu itu rapuh ya, ada Deja yang asing itu satu, terus ada Salman Al-Farid yang dia beli, terus ada beberapa pemain ya yang dianggap tidak terlalu bagus sebagai pengganti si Rizky Ridho, dan pengen dibeli lagi. Tapi rumor yang terbaru justru dia akan menyeberang ke Persik. Iya. Di sana ada tandemnya Rahmat Irianto. Walaupun sebenarnya Rian kan gelandang bertahan sekarang. Iya, maksudnya tandem. Enggak back tengah. Grow up-nya bareng gitu loh ya. Iya betul, grow up-nya bareng. Gitu. Dan menarik sih kalau dia sampai ke Persib sih. Wah, gokil sih. Victory Bonevo bisa kesingkir. Ya, Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, terus back tengah Ahmad yang muda-mudanya, Ahmad Jufrianto. Tinggal yang muda-mudanya nih, juga kan kayak Robbie Darwis juga mungkin bisa jadi. Kakang. Iya, walaupun Kakang dimainkan juga kadang di back sayap ya. Iya, karena saya ya agak-agak ini sedikit prediksi ya. Nick Kuipers musim depan kayaknya cabut ya. Kemungkinan cabut. Gitu. Bukan Alberto Rodriguez, Alberto juga mungkin. Ya makanya ini kan dua-duanya bukan pilihannya Bojan. Kalau lihat habitnya Bojan nih, dia datang dengan Daisuke Sato aja dikorbankan untuk datangin Kevin Mendoza gitu kan. Walaupun kipernya Persib itu punya kiper Reki bagus, Fitrul bagus, si Teja tentunya. Bagus, tapi ternyata datangin pilihan dia, dan kemungkinan ini akan cao gitu loh, karena Alberto pemainnya Luis Mia dan Ricky Kuipers juga cukup sudah lama di sini. Iya betul. Victory Bonevo sudah semakin senior, pasti kan kecepatannya tidak kayak dulu. Ahmad Jufrianto juga kemungkinan bisa pulang ke Tangerang. Gitu, iya benar. Itu menarik tuh kalau Rizky Ridho jadi bisa pemain termahal juga nih. Iya bisa jadi gitu. Pemain termahal juga nih. Dan bisa jadi akan menjadi Persija next, karena banyak pemain yang dipanggil ke timnas. Iya gitu. Benar. Oke, terus kita beralih ke Persikabo dulu deh. Persikabo degradasi ini memang banyak banget pemain yang sebenarnya harusnya banyak diincar ya, tetap layak main di Liga 1 sebenarnya. Betul. Ya kita sebut saja kipernya Sahrul Trisna, Dimas Derajat, Manahati, Adistio, terus siapa lagi ya? Si Frankie Misa. Tapi Frankie Misa kan pinjaman ya? Iya betul, pinjaman Persija, mungkin bisa balik lagi ke Persija. Tapi banyak banget pemain-pemain itu yang mungkin akan menjadi salah satu komoditi panas juga ya. Kalau dilepas tidak melepas ikatan dinasnya mereka ya. Iya, tapi kan bisa jadi karena ada mungkin perjanjian, karena dia masih, karena sayang ya kalau dia kayak Dimas Derajat, Sahrul Trisna, dia statusnya pemain timnas, main di level Liga 2 pasti dia terpantau. Jadi klub juga akan bijak, dia akan dimain tetap di Liga 1 gitu. Benar. Dan bisa jadi Dimas Derajat bisa jadi ke Persisolo. Karena kabarnya Ramadan cabut gitu. Kabarnya seperti itu. Jadi Ramadan ini mau kemana nih, tapi Ramadan mau kemana? Kabarnya juga Persib juga. Gokil gitu dong. Kabarnya Persib gitu. lagi pengen gila. Katanya gitu, gosip-gosip anginnya gitu. Dan Ramadan sendiri sebenarnya di Solo kan tidak seperti di Makassar ya. Kesempatannya tidak sebanyak itu karena gitu ya. Ada si Roni itu ya. Ada Roni di sana. Nah, Dimas Derajat bisa jadi ke Solo, atau mungkin Dimas Derajat dekat keluarga ke Persebaya. Oh iya sih, dia balik Gresik Persebaya kan? Ya, dia Gresik benar. Gitu. Ini menarik juga. Nah, tapi kalau kita lihat pergerakan dari pemain-pemain dari Persikabo bisa jadi salah satunya ditampung oleh Malut.
Oh Iya iya. kan banyak pemain dari Ambon tuh, Ambon, Maluku, Iya. Maluku Utara itu Sarul Rasineri bisa, Betul. Manahati Manahati bisa, bisa, betul. bisa jadi. Terus siapa lagi kalau bukan geng-gengnya bekas PSIS misalnya Guntur Triaji bisa Guntur ke Triaji bisa sono kesana, gitu. betul. Jadi bahkan mungkin Sarul Trisna tuh bisa ke sana karena sebenarnya Ray Redondo butuh kiper yang butuh partner yang lebih Kompetitif. secara kompetitif lebih bagus gitu karena di Redondo kan sebenarnya ada Joko Ribowo dan juga Indra Mole Iya, tapi ini betul. jarang dipakai ya. Nah ini butuh kiper yang levelnya nasional gitu. Iya, Jadi benar. bisa jadi Sarul Tisa ke Malut gitu. Bahkan kabarnya Malut United nih, kita nyambung aja ke Malut United, katanya ngincar dua pemain PSIS nih. Iya. Iya, Fredian Wahyu sama back timnas Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo. Dua Wahyu yang diincar. Iya, dua Wahyu. Dari PSIS. Ucil sama si Hulk. Nah, ini kabarnya itu dan kabarnya itu sudah kabarnya karena memang kalau kontrak sudah 4 bulan itu udah bisa membicarakan 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. 6 bulan itu udah etis membicarakan dengan klub lain gitu dan bisa jadi ini terjadi gitu karena Fredian Wahyu juga cukup lama. Iya. Wahyu Pras walaupun memang andalan banget di PSIS tapi kan mungkin punya suasana baru dan gengnya PSIS juga kan di sana ada Harinur, betul. ada Ray Redondo, ada M Muhammad Rio, Iya. ada Andreas Ado di sana itu pemain bekas PSIS semua gitu. Iya, selain itu juga ada Irfan Mofu juga ya, Irfan yang Mofu. kabarnya juga bakal diincar sama PSBS Biak karena PSBS Biak ini juga menarik juga, mereka ingin membawa pulang pemain-pemain asal Papua Betul. yang berlaga di Liga 1 mungkin Iya. kayak James Kelly Sroyer yang sekarang terus duo Sayuri ya. Sayuri. Duo Sayuri ini kan menjadi salah satu pemain yang mungkin musim depan akan digoda banyak klub, entah dari Ya. dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Pasti ini Pasti. properti panas ya. Benar, properti panas karena PSM juga lagi kayak gini kan. Betul. Pasti digoda terus nih mulai dari sekarang kan, Ya. dua Sayuri ini gitu loh. Terus siapa lagi ya pemain Papua tuh yang pengen dibawa balik tuh ada lumayan banyak. Termasuk Rameru Makik mungkin mau Betul. dibawa sama Satu PSBS lagi Biak. sebenarnya walaupun dia nyaman tapi Terence Puhiri itu kabarnya juga mulai digoda. Iya, Entah Malut atau PSBS itu. Terence Puhiri itu gitu, walaupun sebenarnya dia di itu kayak ibaratnya kontrak mati sebenarnya mana pilih ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Kalau tiba-tiba memang dilepas gitu kan nggak pernah tahu. Tapi kan memang terjadi seperti itu kan. Kita tahu Matias Pato kayak apa. Iya. Akhirnya pergi juga dari Borneo walaupun dia andalan sekali. Dan Terence ini bisa jadi PSBS ngulangin semua pemain-pemain Papua. Tapi kalau menurut gua kalau Terence ya case-nya ini mungkin akan dilepas Nabil kalau ke klub luar negeri itu pun statusnya pinjaman. Iya. Kayak kemarin dia ke Port FC itu nggak Oh, apa-apa. iya. Ini kalau yang gue dengar sebelumnya waktu itu pernah lah Betul. gue dengar tuh Terence kalau ke luar negeri nggak apa-apa deh, tapi Iya. jangan ke klub Indonesia gitu. Kesayangan banget soalnya ya. Iya, kesayangan banget ini Terence. Emang Tapi pemain masalahnya bagus. sekarang Jarang ya? kesayangannya tambah si Lili Pali. Iya benar. Si Lili Pali nih. Itu ada Wildan Klub juga. Iya, William Plum juga ya, tapi William Plum mungkin nggak akan lama juga ya, Oh. karena kan dari segi usia gitu. Benar. Ya kita lihat aja nanti bagaimana pergerakan dari Borneo kalau misalkan dia juara. Iya. Karena kan mereka butuh tim yang lebih kompetitif lagi, lebih kuat untuk berlaga di kompetisi antar klub Asia. Dan kabarnya Nabil Hussein itu mengatakan bahwa dia nggak pengen numpang lewat di Asia. Iya. Nah, ini menurut saya Ambisinya besar, saya senang banget dengan ambisi seperti ini, kalimat Iya. seperti ini menurut saya senang banget. Kenapa? Karena jarang tim Indonesia yang bicara soal Asia. Iya. Dan Nabil sendiri kabarnya itu akan mengirim beberapa pemain ke Brazil, pemain lokal untuk dimatangkan di sana. Oh, ini pemain lokal yang ya, junior atau apa, dan wajar saja karena di situ ada Jackson Tiago yang sekarang jadi head of akademinya. betul. Jadi ini menurut saya ya sesuatu yang bagus lah ya menurut saya, dan kita tahu Borneo progresnya bagus, sekarang punya training ground sendiri, Betul. mereka tim yang punya lapangan sendiri, stadionnya pilihannya banyak gitu, dan ini menurut saya hal yang harus dilakukan gitu. Di samping tetap di bursa transfer bergerak, tapi mereka juga mematangkan apa yang dia miliki gitu. Iya, ini salah satu juga klub yang juga patut diapresiasi ya. Iya. Dicontoh juga bagaimana progres dia, development yang dia lakukan. Betul. Ya, secara perlahan, secara bertahap, yang sekarang akhirnya di musim ini ya bisa dibilang lumayan membuahkan hasil sih. Iya. Mereka menjadi juara fase reguler, kita tinggal tunggu pembuktian nanti di Championship Series. Nah, di Liga 2 lain laginya, di Liga 2 lain ada
Semen Padang juga nih yang juga Ya. pastinya harus menambah kekuatan mereka kan. Ada sebenarnya isu juga ini memang ini kita bahas rumor sih ini Iya. edisi rumor Discord sih Edisi ini. rumor. Jadi kabarnya itu Semen Padang itu siap memulangkan sejumlah pemain lokal mereka. Irsad Maulana. Nah. Ini pasti nama paling pertama mungkin ya akan coba digoda Mas Semen Padang untuk dipulangkan adalah Irsad Maulana. Irsad Maulana. Jadi Irsad Maulana itu apa ya, kemarin saya sempat baca salah satu media Minang gitu. Pokoknya rumahmu tuh di sini gitu. Itu apa namanya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Dan sangat memungkinkan sekali. Irsad itu memang tumbuh besar dan masuk timnas itu gara-gara Semen Padang juga. Betul, gitu. dan emang oke sih. Dan Semen Padang sekarang sudah menunjuk pelatih baru. Oh iya si Henry Susilo. Iya benar, Coach Henry Susilo. Ya lesson sih. Iya. Ini katanya sama lesson sih. Iya. Karena Coach Delfri kan kalau gue nggak salah, gue lupa ya, Coach Delfri itu masih A doang masih ya. Belum A Pro ya. Iya, belum A Pro. Itu makanya ada Coach Henry Susilo yang akan didatangkan untuk bisa memenuhi syarat sebagai pelatih di kompetisi kasta teratas Liga 1 musim depan. Karena Semen Padang ini salah satu tim yang mungkin karena budgetnya ini budget BUMN. Iya. Mereka juga nggak bisa jor-joran banget. Betul, dan yang pasti sebenarnya belajar dari mereka jadi runner up Liga 2 musim lalu, mereka juga mempertahankan hampir 60% ke komposisi lama, ditambah pemain-pemain baru dan pemain asing. Nah, yang menarik lagi adalah pemain asing Kenneth. Ya, ini kabarnya bermasalah nih. Bermasalahnya apa? Bermasalah maksudnya belum negonya mentok gitu. Oh iya, wajar. Di pertandingan final dia tuh banyak ini anggot-anggotan mainnya. Iya. Jadi Semen Padang tidak maksimal ketika final dan bisa jadi udah diincar klub Liga 1 karena memang cukup bagus. Benar. Harganya emang, nih gue pernah dengar ada Gium, gaji pemain gak boleh lebih tinggi dari CEO. Di Semen Padang. Oh, gitu. Gue pernah dengar istilah itu. Pokoknya lo minta gaji lebih tinggi tiap bulannya daripada bos, nggak bakal dikasih, nggak bakal kena. Wajar. Ada istilah itu karena kan ya wajar lah. Ini klub BUMN mereka juga harus berhitung kan. Betul. CSR kan ini jatuhnya kan. Jatuhnya CSR ke tim ini. Ada istilah itulah ya pernah gue dengar gitu untuk Semen Padang. Tapi yang pasti gue nggak tahu nanti kalau misalkan ada sponsor lagi yang bisa membiayai pemain lebih mahal kan kita nggak tahu. Misalnya untuk mendatangkan pemain lebih mahal. Tapi memang yang menarik dari Semen Padang adalah sering melahirkan pemain-pemain asing yang banyak diincar sama klub lain. Melahirkan ya sama seperti Persela lah. Iya, sama jadi Persela. tiba-tiba dia tuh dapat bagus gitu. Iya. Sering banget Semen Padang seperti itu. Dulu ada siapa yang namanya yang Liberia itu? Ya ada si ada jadi lupa gue. Ya nanti coba saya tulis di sini. Jadi beberapa sama dengan Persela tiba-tiba menghasilkan Lois Arnaud gitu. Iya betul. Kita nggak pernah tahu itu datang dari mana, tapi ketika datang bagus gitu. Jadi inilah yang mungkin jadi kelebihan dari Semen Padang dan kita tahu Semen Padang sebenarnya mulai yang kita juga bahas sebelumnya di edisi Liga Top Score bahwa mereka juga akan mencoba menghidupkan lagi bibit-bibit lokal. Elite Pro mereka diambil dari kompetisi Liga Top Score yang ada di Padang dan Payakumbuh. Nah kita tahu Nabil Asyura yang walaupun sekarang di Persija itu adalah produk asli dari Padang. Lalu kiper Ikram Al-Ghifari, kiper yang cukup bagus itu juga di sana. Jadi menurut saya ini juga udah jadi sesuatu yang penting. Termasuk bapaknya Arkan Kakak Purwanto itu dulu awalnya juga ketika dari Jawa Tengah dia dari Lampung terus dia langsung U19 langsung ke Padang. Eli Ebo juga besar bersama Padang ketika dari pulang dari Bareti ke Bogor langsung ke Padang. Errol Iba juga seperti itu. Vendry Mofu juga seperti itu. Jadi ada koneksi antara Padang dengan Papua. Saya nggak tahu belum menemukan triggernya apa. Tapi sering kita tahu Herman Pulalo dulu timnas itu juga dari Semen Padang. Iya benar-benar. Fridolin Djoku juga di sana juga. Jadi Vendry Mofu Jadi menurut saya Semen Padang ini memang agak-agak kurang kalau mereka tidak ada di level teratas gitu. Iya benar-benar. Oke, itu tadi kita udah bahas berbagai rumor. Kalau buat scorer yang punya rumor-rumor lain silakan disampaikan. Silakan sampaikan di kolom komentar. Mungkin ada rumor, wah ini nih harus pengen kesini nih. Wah itu kan bisa jadi informasi juga buat kami dan juga teman-teman scorer lainnya. Oke, demikian untuk pembahasan Discord kali ini. Jangan lupa untuk terus follow sosial media dari Skor Indonesia baik itu di X, Instagram, TikTok dan juga Noise dan juga jangan lupa untuk pantau terus berita-berita olahraga terkini di skor.id. Yes. Oke, dengan demikian gue Rasa Tan.
Espresso. Sampai jumpa lagi.